sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita saat ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun keadaan jemaat Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Saat hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah kekuatan dan kita akan bermazmur bagi Dia saat ini. Kita naikkan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami tidak dapat menjauh sedikit pun dari Roh-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Kau
Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang patut untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan jiwa kami, yang akan menjadi kekuatan roh kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan mampu hidup di dalam hidup kami, melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Engkau sanggup bekerja melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan roh-Mu yang suci, sehingga setiap kata-kata semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua bersyukur karena kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan ya dalam bentuk ya judulnya ini dalam bentuk pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini sangat penting karena pertanyaannya itu datang dari Allah sendiri ya. Yaitu apa yang ada di tanganmu. Nah, sebagai catatan kecil terlebih dahulu sebelum kita nanti akan membahas firman Tuhan, saudara, kalau Allah bertanya itu bukan berarti Allah butuh informasi. Tidak demikian ya. Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu ya. Dan itu sebabnya Allah kita tidak perlu belajar. Dia tidak perlu mengingat-ingat, barangkali ada yang selip ya di dalam pemikirannya. Kalau kita iya. Ya, bahkan dalam kurun waktu yang sangat singkat saja, saudara, seringkali kita lupa ya apa yang baru saja kita coba untuk ingat-ingat. Tetapi Allah kita tidak demikian. Bagi Dia pengetahuannya itu komplit, menyeluruh, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Dan Allah sekali lagi punya pengetahuan yang siap. Ya, artinya Dia tidak perlu ada usaha untuk mencari tahu, saudara. Ya. Dan lalu kenapa kok Allah bertanya? Biasanya ini menjadi sarana untuk mengajarkan sesuatu kepada orang yang dijumpainya. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Musa ya, bagaimana pertanyaan ini diajukan kepadanya. Tapi sebelum itu, saudara, saya mau tunjukkan sesuatu ya. Ini dari sebuah buku yang sangat menarik ya, dari Bob Sjogren ya. Nah, dia menulis sebuah buku, judulnya pun unik ya, Teologi Kucing dan Anjing. Ya, rupanya memang Allah itu pada saat menciptakan segala sesuatu ya, khususnya makhluk hidup, itu punya karakteristiknya masing-masing ya, punya cirinya masing-masing. Nah, inilah bedanya antara anjing dan kucing. Ya, mohon tidak ada yang tersinggung ini kalau ada yang suka kucing atau anjing, saudara ya, terutama yang suka kucing. Nah, anjing itu akan berkata begini, kamu mengelusku, memberiku makan, memberiku perlindungan, menyayangiku. Maka kesimpulan dia, kamu pasti adalah Allah. Artinya anjing itu sikapnya itu mau melayani orang yang melayani dia. Orang yang memberikan yang terbaik untuk dia dianggap sebagai Tuhan atau tuannya, dan dia akan bersikap setia melayani tuannya itu. Sementara kucing, nah ini yang menarik saudara, kamu mengelusku, memberiku makan, memberiku perlindungan, menyayangiku. Kesimpulan dia, aku adalah Allah. Nah,
pengarang atau penulis kemudian mengajak kita bahwa mari sama-sama kita memposisikan diri kita itu secara benar di hadapan Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi, mohon maaf ya, anjing yang punya sikap mau melayani tuannya, bukan memperalat Allah supaya Allah melayani kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk itu dibutuhkan proses, saudara. Dari kucing menjadi anjing itu dibutuhkan proses. Nah, inilah yang saya melihat pada diri Musa dan yang kemudian nanti kita akan sama-sama aplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mari kita mulai, saudara ya. Menarik sekali kalau kita membaca kitab Keluaran. Sebenarnya itu ya pikiran kita sebagai manusia ya. Musa setelah diselamatkan oleh ibunya, diawasi oleh kakak perempuannya sementara dia ditaruh di sungai Nil ya, dengan menggunakan keranjang dari pandan yang dikasih ter, terus tutupi di situ, saudara, lalu ditaruh ya di permukaan air sungai Nil itu. Lalu kita semua tahu pada akhirnya putri Firaun mengambilnya karena melihat bayi ini begitu cantik. Ya, cantik bukan dalam pengertian perempuan, tapi menyenangkan sekali dari outlooknya, dari apa penampilannya itu, orang itu, waduh, kok ada bayi yang seganteng ini. Lalu diadopsilah Musa dan diserahkan kepada ibunya untuk disusui. Saudara, nah setelah itu dia dibesarkan di istana Firaun. Wah, luar biasa, saudara. Ya, ini satu poin yang sangat penting sekali. Kedua, kemudian juga tidak ada seorang pun di istana Firaun itu yang tahu kalau dia itu adalah bayi Ibrani. Tidak ada yang tahu, saudara. Sehingga ketika dia beranjak semakin dewasa, pikiran kita sebagai manusia, saudara, maka inilah saatnya Allah akan memakai dia untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir. Sangat strategis sekali posisi daripada Musa. Dan mungkin juga kita akan berpikir, barangkali Allah nanti akan angkat Musa secara khusus, akhirnya dia menjadi Firaun di masa yang akan datang. Dan dengan otoritasnya dia akan keluarkan segenap umat Allah dari perbudakan di tempat itu. Nah, sekali lagi saudara, ini adalah pikiran kita, pikiran manusia, saudara. Ini yang seringkali kita juga berpikir, ya Tuhan, saatnya sekarang Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Tapi kenyataannya banyak kali jalannya Tuhan tidak sama dengan jalannya kita. Pikiran Tuhan, rancangan Tuhan tidak sama dengan pikiran dan rancangan kita. Nah, mari sekarang saudara, mari kita akan lihat bagaimana Allah itu kemudian dari fase ke fase membawa Musa sehingga akhirnya dia betul-betul menjadi seorang yang dipakai oleh Allah dengan cara-cara yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai ya. Pertama, Musa adalah seorang yang pernah gagal. Saudara, waktu saya melihat ini, lalu komentar saya dalam hati, waduh, ini aku banget ini. Dan saya kira kita semua pernah gagal. Kita semua pernah gagal. Ya, ketika Musa beranjak dewasa, saudara, ketika dia melihat ada seorang ya dari bangsanya yang ditindas oleh seorang Mesir, maka dia bereaksi keras. Mari coba kita akan lihat sama-sama di dalam Keluaran terlebih dahulu pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul orang Ibrani
seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Saudara, waktu saya baca ini, saya kemudian pikiran saya coba ingat-ingat tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh besar, saudara. Perhatikan, selain Musa siapa? Daud, bahkan Paulus, ketiga-tiganya adalah pembunuh. Orang yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita singkapkan balik layar dari kehidupannya, rupanya catatannya sangat tidak baik, saudara. Mereka bertiga, orang-orang hebat ini, mereka pernah gagal. Sama seperti kita semua. Lalu ketika diketahui, saudara, ketika ada dua orang Ibrani berantem, Musa mau mencoba untuk melerai. Apa kamu mau jadi hakim buat kami? Apa kamu mau buat kami sama seperti orang Mesir itu? Lalu kemudian Musa sadar ternyata itu berita sudah tersebar dan sampai kepada Firaun. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Maka dia melarikan diri. Nah, saudara, kalau kita lihat peta ya dari Mesir, saudara, menuju ke Midian, itu perjalanan yang sangat panjang sekali, saudara. Ya, sangat panjang sekali. Kalau mau dihitung kira-kira itu 10.000 kilometer lebih. Nah, itu kalau ditempuh dengan kendaraan ya, dengan kecepatan konstan 50 km per jam, saudara, maka itu butuh waktu 215 jam untuk sampai ke tempat itu. Dengan kata lain, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu itu tidak ada yang lain dalam pikiran Musa. Dia mau melarikan sejauh-jauhnya, melarikan diri dari jangkauan Firaun supaya dia bisa selamat. Nah, ini mental pengecut, saudara. Melakukan kesalahan, tidak berani bertanggung jawab atas kesalahannya, dan malah melarikan diri dari persoalan yang dia hadapi, saudara. Jadi kesimpulan kita, ya, coba perhatikan di sini ya. Kalau dari sudut pandang manusia itu yang sebelah kanan saya, saudara ya, kotak di sebelah kanan saya, boleh dikatakan Musa itu sudah gagal secara moral. Dia sudah membunuh seorang Mesir, saudara, dan siapapun orangnya, ya, di hadapan Allah tidak ada yang boleh dicurahkan darahnya, saudara. Jiwa manusia itu sedemikian berharga di hadapan Tuhan. Sebabnya Tuhan katakan, bahkan sebelum Musa, jauh sebelum Taurat, Tuhan sudah gariskan hukumnya, tidak boleh diganggu gugat. Barang siapa mencurahkan darah seseorang, darahnya pula akan dicurahkan. Saudara, artinya bagi Allah nyawa begitu berharga. Jadi gagal secara moral. Lalu saudara, kemudian dia meluangkan waktu di Midian itu sudah 40 tahun lamanya. 40 tahun di istana raja, 40 tahun di Midian sebagai gembala. Ya, saudara, kalau dihitung di jumlah 80 tahun, itu bukan usia yang produktif lagi, saudara. Dia sudah begitu tua untuk mengerjakan pekerjaan yang sedemikian besar, yang menuntut energi, pemikiran, kemampuan yang lebih, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kesimpulan kita, dia tidak memenuhi syarat. Itu kesimpulan manusia. Tetapi apa yang Tuhan katakan mengenai Musa? Pasal 34 ayat 10 dari kitab Ulangan katakan,
seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Perhatikan catatan di sini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Israel yang lebih besar daripada dia. Kalau saya boleh tambahkan keterangan saudara, sebab itulah arti dari perkataan ini. Seorang yang gagal di pemandangan manusia, tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang besar di dalam dirinya yang Tuhan bisa pakai, sehingga akhirnya saudara, dia menjadi seorang pemimpin yang tidak ada duanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa demikian? Dan kenapa kok ini seolah-olah menjadi sebuah pola? Nanti saudara pergi ke perjanjian baru, saudara akan melihat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang potensial, bukan orang-orang yang paling cerdas, bukan orang-orang yang paling hebat di kalangannya, saudara. Nah, maka jawabannya saya suka mengutip dari Jocelyn Soriano, ya. Beliau mengatakan perkataan ini. Jika Allah memilih orang-orang tercerdas dan terkuat, orang akan segera melupakan dari mana asalnya pimpinan dan kuasa yang sesungguhnya. Orang akan memandang kepada manusia ketimbang memandang kepada Allah. Betul, saudara? Betul? Kalau seandainya Allah memilih orang-orang yang punya kapasitas yang hebat, maka Tuhannya akan tenggelam. Tapi kalau Tuhan memilih orang-orang seperti saudara dan saya yang banyak kelemahannya, yang pernah gagal, yang bahkan orang kemudian mencibir atau mempertanyakan kemampuan kita, saudara, maka pada saat kita berhasil, maka Tuhan yang harus dikatakan sebagai sumber dari keberhasilan kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lanjut sekarang ya. Bukan hanya Musa seorang yang pernah gagal, tetapi dia juga seorang yang tidak percaya diri. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga ya. Ada hubungannya. Orang kalau pernah gagal, saudara, biasanya ya dia akan terus trauma katakanlah dengan kegagalannya. Dan kalau itu terus menghantui dia, saudara, akhirnya dia mengembangkan sikap tidak percaya diri. Bagaimana kita bisa tahu Musa adalah seorang yang tidak percaya diri? Perhatikan saja saudara ya, pada saat Allah menjumpai Musa melalui semak yang terbakar, yang menyala itu saudara, maka kalau kita catat, paling tidak kita temukan ada 5 alasan. Nah, ini biasanya begitu. Orang kalau tidak percaya diri, kalau diminta untuk lakukan sesuatu itu selalu banyak alasannya. Ya. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Pertama, pasal 3 ayat 11, dia merasa tidak memenuhi syarat. Lalu dia mempertanyakan, siapa aku ini Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa. Saya cuma gembala saja. Bahkan ternak ini bukan milikku, ini milik mertuaku. Bukan punya aku tidak punya apa-apa selain tongkat ini Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Kalau sudah berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, bukan kamu yang penting, tetapi aku. Aku yang mengutus kamu, kata Tuhan. Lalu masih ada keberatan yang lain. Aku tidak tahu banyak Tuhan. Bahkan namamu saja loh, aku ini tidak tahu Tuhan. Nanti kalau orang tanya, siapa namanya Allah yang mengutus kamu? Lalu apa jawaban Tuhan? Aku adalah aku.
Saudara perhatikan di sini sebuah pernyataan yang begitu dalam sekali, yang mengungkap siapa Allah yang sesungguhnya. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan aku adalah aku. Sebab ini saudara ya, implikasinya itu apa? Implikasinya ialah bahwa saudara harus bisa mencukupi dirimu sendiri. Saudara bisa nggak mencukupi dirimu sendiri? Tidak ada kan? Tidak seorang pun di antara kita. Kita selalu butuh pertolongan orang lain. Tetapi Allah kita, Dia Allah yang kekal, Allah yang dalam bahasa Inggris self-sufficient. Dia bisa mencukupkan dirinya dan Dia tidak butuh apa-apa dari luar dirinya. Itulah Allah yang mengutus Musa. Dia kekal, Dia sanggup mencukupkan dirinya, Dia tidak butuh apa-apa dari luar dirinya. Nah, Allah yang seperti itu bisa diandalkan, saudara. Kalau Allahnya itu, kalau Allah yang kita sembah, yang mau pindah tempat saja harus dipindahin. Ya. Untuk dibuat saja harus kumpul-kumpul emas perak. Dan dalam Alkitab disebut sebagai berhala. Maka Allah seperti itu bukan Allah yang powerful, tapi powerless, yang tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Jadi ketika Allah mengatakan aku adalah aku, maka Dia sedang mengatakan kepada Musa, aku Allah yang bisa kau andalkan. Bagaimana kalau orang tidak percaya kepadaku? Allah katakan apa? Aku akan mengirim tanda dan mujizat, meneguhkan otoritasmu bahwa engkau adalah utusan daripadaku. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Apa kata Tuhan? Aku yang akan taruh perkataanku dalam mulutmu, dan kemudian Harun yang akan menyambung lidah. Yang terakhir, aku gak mau Tuhan, please orang lain saja. Apa jawab Tuhan? Aku selalu punya cara. Kalau Tuhan sudah mengagendakan, merancang, merencanakan untuk memakai seseorang, maka tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Dia. Tuhan yang akan berurusan dengan dia, Tuhan yang akan memperlengkapi dia, sehingga akhirnya rencananya betul-betul digenapi melalui orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau demikian, ini yang harus kita ingat. Pada saat kita mengizinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kita, ingat ini, bahwa itu bukan pekerjaan kita, amin. Tetapi itu adalah pekerjaannya Tuhan, saudaraku. Dan itulah yang menentukan seberapa jauh kita memiliki dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir, saudara, bahwasanya Musa adalah seorang nabi yang tidak ada duanya. Nah, ini produknya dari seorang yang gagal, seorang yang tidak percaya diri. Tetapi di tangan Tuhan, Musa menjadi seorang nabi yang tidak ada duanya. Saudara, mari sekarang kita masuk ke teks kita ya. Saya masuknya belakangan ini. Pasal 4, kitab Keluaran ayat pertama mulai. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya,
Ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang kelima, saudara, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita ajukan pertanyaan ya. Pengertian tongkat ini loh ya, tongkat ini apa? Nah pada waktu itu ya, pada zaman Musa hidup ya, dan seterusnya saya kira ya, di di sebuah kultur ya yang memang sehari-hari ya mereka biasa sekali dengan menggembalakan ternak, bercocok tanam dan seterusnya, saudara. Ya, khususnya kita bicara soal menggembalakan ternak, maka tongkat yang ada di tangan seorang gembala itu bukan tool, bukan alat yang boleh ada, boleh tidak, saudara. Ya, maka kalau seorang gembala mau keluar menggembalakan ternak, maka yang dicek, aku sudah bawa tongkatku belum? Jadi artinya tongkat itu adalah sesuatu yang esensial, yang harus ada. Bahkan itulah yang mendefinisikan seorang gembala. Gembala tanpa tongkat bukan gembala. Sebab pekerjaannya itu ditentukan oleh alat itu, saudara. Nah, maka saya mau mengatakan di sini kalau kita bicara soal tongkat, baik bagi Musa maupun bagi kita semua yang hidup pada saat ini, maka itu berbicara mengenai segala sesuatu yang harus ada. Segala sesuatu yang harus ada untuk kita bisa hidup dan berkarya secara optimal, saudara. Nah kalau kita tanya, itu bicara apa ya Pak ya kalau soal hidup saya misalnya? Maka saya mau mengatakan, bisa jadi itu adalah talenta kita. Tuhan memberikan talenta kita dan seringkali pekerjaan yang kita geluti itu ada hubungannya dengan talenta kita. Ya, dan itulah yang memampukan kita bisa berhasil dalam karir kita, saudara. Bisa juga itu berbicara mengenai pendidikan, bisa juga itu bicara mengenai harta kita, bisa juga itu bicara soal keluarga kita, soal karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, soal passion yang Tuhan taruh di dalam hati kita, soal pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan kita lalui. Itu bisa bicara soal kepribadian kita yang memang dirancang oleh Allah unik, orang demi orang, saudara. Itu harus ada supaya kita bisa hidup dan berkarya secara maksimal. Dan itulah pengertian dari tongkat, saudara. Jadi kalau demikian, maka ini yang terjadi. Ketika itu ada di tangan kita, kita juga bisa berbuat sesuatu dalam hidup kita, saudara. Kita bisa lakukan sesuatu dengan talenta yang kita miliki. Bisa nggak kita kemudian menjadi seorang yang dikenal orang oleh karena kemampuan kita tersebut? Bisa. Kita bisa lakukan sesuatu dengan itu. Tapi akan jauh berbeda ketika itu diserahkan kepada Allah. Karena kemudian yang mengendalikan bukan lagi kita, saudara, tetapi Allah. Ya, dan itu ditunjukkan pada saat Musa melemparkan tongkatnya ke tanah menjadi ular. Kemudian apa kata Tuhan? Pegang ekornya. Nah, ini cara yang paling bodoh berurusan dengan ular. Kalau saudara nonton program televisi Snake in the City itu ya, setiap kali saudara dipanggil karena mungkin ada ular di rumah seseorang, waktu tangkap dia pasti pakai alat
Dan mesti yang dijepit itu kepalanya, tidak pernah ekornya. Kalau yang dipegang ekornya, dia cepat akan balik dan kemudian menggigit orang itu. Jadi artinya apa? Tuhan meminta Musa untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Dan kalau dia melakukan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul berserah kepada Tuhan. Penyerahannya itulah yang akan menyelamatkan dia. Dan ini yang Tuhan mau dari kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita serahkan potensi, kapasitas, fasilitas, apapun yang berharga yang kita miliki kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, mulai sekarang ini tidak ada lagi di dalam lingkup otoritasku. Tetapi aku serahkan kepadamu sepenuhnya. Biar di dalam otoritasmu lah aku akan memakai semua sumber daya yang Tuhan taruh di dalam tanganku. Dan pada waktu itulah sama seperti yang terjadi dengan Musa, saudara. Dengan kayu, tongkat kayu yang biasa saja, yang seperti yang dipunyai oleh gembala-gembala yang lain, maka dia menunjukkan otoritas yang luar biasa di hadapan Firaun. Banyak tulah, saudara, air di sungai Nil pukul dengan itu dan kemudian menjadi darah. Bahkan ketika harus berhadapan dengan Laut Merah yang sangat menakutkan itu, maka dengan tongkat yang sama air terbelah dan umat bisa berjalan di tempat yang kering. Saudaraku, saya mau menutup dengan perkataan dari Francis Schaeffer. Ya, dan ini sangat mencerahkan sekali, saudara. Bawa pulang perkataan ini dan hidupi di dalam kehidupan saudara. Saya bacakan untuk kita. Satu hal menguatkan saya sementara saya bergumul dengan ketidakmampuan saya adalah cara Allah memakai tongkat Musa. Sebuah tongkat kayu biasa. Tetapi ketika kita membaca dalam Keluaran pasal 4 ayat 20, di sana diungkapkan rahasianya. Apa itu? Bahwasanya tongkat Musa telah menjadi tongkat Allah. Perhatikan di sini. Tongkat Musa telah menjadi tongkat Allah. Kita juga bisa mengatakan talenta saya sudah menjadi talentanya Allah. Pendidikan saya sudah menjadi pendidikannya Allah. Keluarga saya jadi keluarganya Allah. Dan seterusnya, harta saya menjadi hartanya Allah. Dan Alkitab menegaskan bahwa perkara besar bisa terjadi melalui hal kecil jika ia diserahkan kepada Tuhan. Kesimpulannya, tidak ada orang kecil atau orang hebat dalam pengertian rohani. Perhatikan di sini. Yang ada orang yang berserah dan yang tidak. Itulah yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Saudaraku, mari, bukan berarti kalau kita lagi menghadapi masa sulit begini, lalu pikiran kita itu hanya kepada diri sendiri. Mau survive saja susah, makan aja susah dan seterusnya. Lalu kita tidak izinkan Tuhan pakai kehidupan kita. Justru saat-saat seperti ini ada banyak kesempatan kita bisa dipakai oleh Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, saudara. Serahkan kepada Tuhan. Kecil tidak masalah, tapi kalau itu di tangan Tuhan, yang kecil jadi besar, saudara. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan sama-sama menanggapi firman Tuhan. Sudah kita nyanyikan pujian lama, hidup ini adalah kesempatan. Mari
kita pakai kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Saya tidak sedang bicara soal pelayanan full time, melayani di mimbar, tidak saudara. Tetapi kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kita. Nyanyikan pujian ini saudara. Hidup ini adalah kesempatanmu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, jadi, oh Tuhan, jadikan ini doamu. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh potensi yang Tuhan taruh dalam diri kami masing-masing Tuhan. Bukan untuk kami pergunakan dengan kekuatan dan otoritas kami sendiri. Tetapi kami mau pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk Tuhan akan pakai mengerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Inilah hidup kami, inilah hidup kami. Kami mau serahkan sama seperti Musa menyerahkan tongkatnya kepadamu. Hidup kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Memberkati kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan akan terus mengerjakan hidup ini. Sehingga apa yang kami dengar dari firman-Mu boleh jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu.
Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.